Halo teman-teman, selamat datang di My Lifetime Channel. Hari ini aku pengen bikin cookies Spider-Man buat kalian, biar siapa tahu kalian butuh untuk praktek-praktek di rumah, ya kan? Dan Spider-Man cookies ini dalam bentuk 3 dimensi. Mau tahu caranya? Ayo ikutin. Oke, sekarang sebelum kita mulai, jangan lupa pakai celemek dulu ya. Kenapa harus pakai celemek? Supaya kalian gak kotor kalau pas lagi ngerjain tepung-tepungan. Oke, ya. Sekarang aku bakalan kasih tahu dulu bahan-bahan yang akan kita pakai hari ini untuk Spider-Man cookies ya. Ini aku bikin rasa coklat cookies, jadi nanti rasanya tuh bakalan yum. Kita ada ini gula halus, terus ada terigu, ada telur, ada margarin, ada mentega, garam, baking powder, ada kokoa hitam yang super hitam, terus begitu ada kokoa biasa, lalu ada coklat pasta, aku pakainya larong, dan ada vanilla ekstrak. Sebelum aku mulai, aku mau kasih tau tipsnya dulu teman-teman. Gimana caranya supaya kalian bisa kerja cepet dan rapi. Pertama, tahap pertama yang perlu kalian lakukan adalah campur semua bahan kering di dalam mangkok gede yang udah berisi tepung terigu ini supaya gampang. Kita campurin ya. Ini ada kokoa hitam tadi. Terus ini ada kokoa biasa. Karena ini bikinnya kue kering, nggak perlu kalian harus disaring-saring. Terus ini ada baking powder dan ini ada garam. Untuk garam, nah kalian biasakan untuk belajar memakai takaran yang namanya sendok takar ini, yang model bulat-bulat kayak gini. Di sini tuh ada tulisannya, ada seperempat sendok teh, setengah, 1 dan 1 SDM. Oke, di sini karena aku hari ini coba bikin untuk sekitar kurang lebih 16 cookies, jadi aku mau masukin setengah sendok aja di sini. Oke, jangan banyak-banyak garamnya. Selesai yang ini, kecuali gula ya, gula jangan dimasukin ke dalam campuran ini karena gula akan di tahap yang lain. Sudah selesai, kita pisahkan. Lalu sekarang aku mau ajarin caranya untuk memindahkan telur yang benar. Ini aku singkirin dulu ya. Yang sudah selesai kamu singkirkan supaya kamu nggak lupa bahwa bahan apa yang belum kamu pakai ya. Nah, cara untuk memasukkan telur yang benar, ingat, telur bisa aja busuk. Kalau telur busuk, kamu nggak bisa. Kalau kamu lagi bikin resep banyak, terus udah gitu kamu langsung satuin, wah kacau. Ambiar, telurnya bisa rusak semua. Jadi kamu siapin mangkok kosong 1. Ini gelas ukur yang saya pakai untuk masukin telur ke dalam mixer. Terus pecahin telur tuh di mangkok yang satunya lagi, yang udah tempat telur pertama. Terus kamu pindahin dulu ke telur yang sini. Nah, kan kamu lihat ini nggak busuk kan? Baru kamu pindahin ke gelas ukur. Terus habis itu kita cuma pakai 2 butir aja ya. Nah, selanjutnya begini ya. Oke, telurnya aman, kita pindahin ke sini. Oke, selesai. Lalu singkir lagi. Dan aku lebih suka untuk memudahkan kita, sekarang semua yang namanya cairan kita masukkan ke dalam adonan telur ini. Vanilla supaya cookies kamu lebih wangi, aku pakai 1 sendok teh. 1 sendok teh ya. Oke, di sini. Vanilla kamu bebas sih mau pakai yang mana aja. Ini ekstrak yang aku pakai, aku lebih suka pakai vanilla yang hitam. Tapi kalau kamu bikin kue yang
warnanya putih, kayaknya pakai hitam agak merusak warna. Tapi karena ini bikin cookies coklat, jadi nggak apa-apa pakai yang ekstra. Terus di sini ada vanilla pasta, coklat pasta. Tujuannya coklat pasta ini bikin cookies kamu jadi lebih lembut dan lebih enak rasanya. Nah, kalau untuk pasta ini kan agak keras, jadi aku nggak bisa tuang di situ, otomatis aku gini aja filingnya. Oke, kita singkirkan, ini sudah selesai. Nah, tahap berikutnya pasangannya adalah si mentega dan margarin dan gula halus. Kita mulai masukin ke sini. Aku pakai standing mixer. Kalau misalnya buat kalian yang nggak punya standing mixer di rumah, tetap kalian bisa pakai mixer tangan, oke? Kalau kalian mau pakai mixer tangan, nggak apa-apa pakai yang model buat kocokan telur yang bulutan. Ya karena aku pakai standing mixer, sebenarnya yang standing mixer yang benar, kamu kalau mau bikin adonan cookies adalah pakai yang ini. Kita masukin pertama ada ini mentega. Ingat ya, udah suhu ruangan, jadi dia udah lembut. Terus habis itu ada margarin, masukin margarin juga. Jadi teman-teman, kalian nggak perlu takut juga, ini salah satu caranya supaya kalian tahu kalian bisa jualan ini dengan harga yang lebih sedikit ekonomis tapi rasanya tetap enak. Jadi untuk dimanapun kalian, bukan berarti harganya itu nggak enak ya, nggak harus selalu apa-apa pakai butter. Lalu aku mix sebentar supaya nanti pas masukin jadi sekarang sebelum kita mulai, kita campur dulu mereka dengan cara di mix aja sebentar. Lalu saja campur margarin dan butternya supaya menyatu. Kalian bisa lihat cuma asal nyampur rata aja ya teman-teman. Terus udah gitu tadi gula halus boleh kalian saring dulu setelah kalian timbang, kalian saring ya. Terus ini kita masukin gula halusnya semua. Ini aku pakai spatula yang bentuknya agak cekung, jadi dia kayak sendok gitu, lebih gampang untuk semua ini ya. Oke, lalu siapin telurnya ke sini. Kita kocok tapi hanya sampai sekitar nyatu aja, nggak usah sampai ngembang. Karena kalian kalau bikin cookies nggak sampai ngembang ya, beda sama kue. Untuk tahap pertama, ketika kalian mau udah masukin ini gula halus, jangan lupa jangan langsung speed kencang, nanti bertebaran kemana-mana. Jadi kita pelan dulu, speednya sampai dia udah nyatu, baru kita agak cepetin sedikit. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, terus gimana Kak?
Gimana enaknya kalau misalnya ternyata ada gula halus yang masih nempel di dinding, tinggal kalian scrap aja kayak gini sampingnya supaya dia mau nyatu. Kalau kalian pakai mixer atau pakai baskom sama aja caranya, gampang, tinggal sampingnya. Sekali lagi ini bukan adonan kue, jadi ini aman untuk kalian pause dulu, kalian apain dulu gitu, jadi masih oke ya. Nah, ketika dia sudah nyatu, kita mulai masukin adonan cair ini. Ada telur tadi, pasta, dan aku suka aduk sedikit supaya dia nyatu aja gitu ya, supaya dia agak nyatu, terus pas turunin ke sini lebih gampang. Masih ada sisa, bisa kita scrap. Selalu ada di sheet di samping. Udah sampai kayak gitu, kita matikan lagi. Sekarang kita masuk ke tahap semua adonan kering. Adonan kering yang tadi kita aduk sebentar ya, biar sedikit merata, lebih gampang. Kita satuin dulu di sini. Terus kalau misalnya kalian ternyata pakai mixer tangan terus nggak kuat karena berat, kalian bisa ngaduknya manual teman-teman. Jadi aduk manual, nggak perlu di dalam mixer. Kalau ini, aku kan aduk pakai mixer, jadi masih gampang. Aku coba mix dulu, kita mix karena udah agak gini, terus pakai yang pelan aja biar dia nyatu, supaya juga tepungnya nggak terbang-terbangan. Udah bisa kita agak kencangin sedikit, atau kamu juga mau pakai cara yang seperti ini juga bisa guys. Jadi nyambil dia mixer, nyambil dia masuk. Kalau kamu pakai standing ya. Kalau kamu pakai hand mixer pasti nggak bisa. Kalau kamu pakai standing mixer, kalau dia udah mulai agak berat, harus kamu naikin speednya. Tapi ya itu resikonya, kalau naikin speed pasti dia bakalan mulai agak bertebaran, terbang-terbangan tepungnya. Teman-teman, karena ini tadi udah rada berat, jadi nggak bisa lagi dilanjut di standing mixer. Aku sekalian ajarin gimana caranya untuk aduk manual ya. Oke, ini aku mau pindahin ke baskom untuk kita aduk manual ya.
bikin agak banyak karena aku ada pesanan. Tapi teman-teman, selain ini, kalau kamu bikin kebanyakan juga nggak apa-apa, bisa kalian simpan di dalam kulkas, terutama di freezer. Cookies ini aman disimpan di freezer. Ketika kalian mau nanti bikin cookies cuttingnya, tinggal dikeluarin aja sampai dia udah agak lembek, terus kalian bisa menggiling lagi. Oke, nih kayak tadi aku, kalau kalian mau manual, aduk aja perlahan-lahan. Kalian bisa pakai spatula. Terus ini tuh yang dibuang, yang tadi ada apa? Ada sisaan butternya bisa kalian pakai juga. Gitu. Tadi ini udah selesai. Sekarang kalian bisa lihat hasil aku aduknya. Teksturnya emang rada kayak gini. Kalian gak usah takut, kok kayak pecah ya atau apa. Ini tetap bakalan jadi karena nanti ini akan kita guling untuk kita bentuk, oke? Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke tahap untuk nyetak. Aku di sini mau kasih tahu cara nyetak manual, jadi tanpa cookie cutter. Jadi kalau misalnya kalian dapat pesanan yang kayak custom tapi cuma pakai sedikit doang, kalian bisa manual, nggak perlu keluarin mahal-mahal bikin cookie cutter gitu. Nah, alat-alatnya kita ada rolling pin, plastik. Cuma aku pakai plastik yang super besar. Jadi kayak plastik kerupuk yang gede banget, tapi aku gunting. Tapi kalau kalian nggak ini, kalian bisa juga pakai plastik sayur ya. Pakai plastik sayur ukuran berapa aja. Tinggal kalian cutter aja untuk alas kalian gitu loh. Jadi tinggal kayak gini aja, cutter diselesaikan. Ya, pokoknya sampai selesai jadilah dia kayak gini, jadi kebuka gitu. Oke, ini cuma contohnya. Aku nggak pakai ini karena aku maunya langsung yang gede gitu loh. Nah, terus udah gitu, ini kalian bisa cetak di kertas foto. Kalian terserah mau cetak di tukang fotokopi atau apa. Kebetulan karena aku punya printer, jadi aku pakai printer sendiri. Aku mau bikin yang gambar ini, ya kan? Lalu kalian gunting sesuai bentuknya, jangan ada celah. Terus habis itu digunting sesuai. Aku bikin ini 10 cm. Jadi dari sini ke sini tuh 10 cm. Dia ngikutin ya. Oke. Sekarang aku coba start dengan ada harus pakai tangan. Jadi aku pakai tangan aja juga. Yang penting tangan kalian sudah bersih dan sudah cuci tangan. Tadi kan aku bilang dia aur-auran. Sebenarnya kenapa cookies aku yang ini adonannya sedikit lebih aur-auran, kalian tuh bakalan beda banget ngerasainnya. Nanti pas dimakan tuh sama sekali cookies icing ini nggak keras. Biasa kan kebanyakan cookies yang kayak gini tuh keras kan. Kalau ini tuh nggak. Jadi pas kalian makan ini tuh kayak lumer di mulut gitu. Tapi juga tetap masih bisa dipakai untuk menghias royal icing. Gula, menghias gula itu. Jadi emang sedikit tricky, sedikit susah, tapi endingnya bakalan worth it banget. Ini dulu, terus, oke, kita giling. Oh ya, aku lupa teman-teman. Ini yang penting banget, gak boleh ketinggalan. Jadi ini namanya mistar. Mistar ini adalah penggaris untuk kamu bikin cookies mendapatkan ukuran yang sama. Ada 5 mili, ada 8 mili. Aku selalu sukanya pakai yang 5 mili karena aku nggak suka terlalu tebal. Kalau cookiesnya terlalu tebal tuh kayaknya makannya juga cepet kenyang kali ya. Jadi aku pakainya yang 5 mili aja. Ini caranya kamu taruh di sini. Dia sebagai penggaris kamu, pengukur kamu supaya kamu tidak ketipisan, tidak ketebalan. Terus tinggal digiling-giling. Ini tadi aku udah giling-giling. Kalian bisa lihat gimana caranya kamu pakai mixer cookies. Ini tuh dia ujungnya tuh dia bakalan sama gitu loh. Karena pakainya ini pasti dia lari-lari. Jadi Oke,
aku udah dapetin posisinya yang enak. Jadi di sini tuh ketika aku lagi begini, si mistar sama si cookies ini tuh rata gitu, nyatu. Oke, lalu sekarang kita masukin ke gambarnya. Nah, untuk motong si gambar, aku pakai pisau yang agak tepung gini untuk di sudut-sudut yang ujungnya. Jadi kita menyesuaikan aja ya. Aku coba dulu ya, teman-teman. Kamu bisa taruh di area yang udah lebih rata dan lebih rapi gitu. Emang lebih makan waktu, tapi ya ini karena kan kalau kamu dapat pesanan yang mesti gonta-ganti gambar, kamu bakalan susah kalau kamu tuh terlalu banyak cetakan yang numpuk. Ini tinggal tutupin aja. Supaya kamu bisa ngangkat di samping sininya, bisa kamu buang atau enggak kamu bikin dulu yang sebelah sini juga, karena kan ini ada dua sisi yang bening tuh. Di sini kan ada beningnya kan, coba lagi kita potong lagi di sini. Atau kalau kalian mau lebih awet lagi, kertas foto ini bisa kalian laminating. Tapi kalau mau kalian laminating, jangan lupa kalian kecilin ya size-nya. Jadi misalnya kalian mau dapetin 10 cm, berarti kamu bikin gambarnya jadi 8 atau 9 cm lah ya, karena kan kalau laminating memperbesar lagi sudut potongnya. Kalau kalian pakai laminating pasti bakalan lebih awet kertasnya, jadi kalian bisa pakai berulang-ulang kali. Karena ini aku nggak sempat laminating. Oke. Ini kan tadi kita udah gambar 2 nih. Sekarang aku mau ajarin cara buat mindahinnya ke loyang yang udah ada ininya ya, kertas panggangnya. Ini sisanya yang hancur ini harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, gimana caranya kamu pindahin ini ke dalam loyang? Hati-hati, karena bisa aja pecah. Kamu ulang lagi dari awal. Jadi ini tinggal diangkat seperti ini, terus taruh di sini. Begitu. Terus lagi. Yang ininya kan ada potekan, kamu buang aja pelan-pelan. Kalau kalian merasa ini kurang nih, kayak gini nih, kalian bisa rapin pakai sedikit-sedikit aja pelan-pelan. Kalian gak usah takut ini ringkih dulu, nanti kalau dia udah matang dia bakalan nempel ya, kelihatannya kayak ringkih gitu, kayak pecah-pecah, tapi nanti pas dia udah matang dia nempel. Oke, aku bakal bikin ini jadi 8 piece dalam loyang ini, kita coba ya. Oke teman-teman, tadi kan aku udah selesai ngegiling, udah aku kasih tahu caranya. Sekarang ini udah jadinya tuh, lihat kan, ini udah aku pindahin. Aku cuma bikin 10 piece. Sekarang kita mau masuk ke panggangan dan suhunya itu sekitar 150 derajat untuk 12-15 menit. Tapi untuk oven kalian harus menyesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya, karena setiap area oven itu beda-beda, jangan lupa. Oke, ayo sekarang kita masuk ke oven. Kita
Sekian. Oke teman-teman, ini kita udah jadi. Sekarang aku mau mulai menghias dia jadi Spider-Man kit. Oke teman-teman, sekarang untuk kita pindahkan gambar Spider-Man ke atas cookies, aku akan kasih tahu alat-alat yang dibutuhkan. Untuk manual itu kita butuh kertas kalkir namanya, untuk kertas menjiplak. Terus kita butuh pensilnya. Nah, pensil di sini kalian bisa beli yang mereknya Grebel. Dia ini non toxic. Jadi kalau dia non toxic itu nggak apa-apa kalian pakai untuk di gambar di atas adonan kalian. Jadi intinya dia tidak ada racun ya. Terus udah gitu gambar yang tadi yang udah di atas foto, sama kita butuh scrap tool. Scrap tool ini yang dipakai nanti untuk menggambar di atas ini dengan icing cookies. Dengan royal icing. Nah, royal icing di sini kalau mengikuti gambar ini kita cuma butuh warna biru, warna merah, warna hitam, dan warna putih. Oke. Nah, terus nanti aku di next video, next time, aku bakalan bikinin kalian tutorial cara membuat royal icing yang bagus dan benar untuk digambar ke atas sini. Sekarang aku mau kasih tahu dulu tekniknya. Kita mulai menggambar ke ini ya, ke atas kertas kalkirnya. Kita jiplak dulu. Atau teman-teman kalau misalnya kalian mau untuk nggak terlalu repot menjiplak-jiplak, kalian bisa juga pakai alat ini, namanya proyektor mini. Jadi mini proyektor ini nanti bisa dipakai untuk gambar ke cookies. Nanti aku akan kasih lihat apa perbedaannya ya. Ini kita pakai dulu cara manualnya. Oke, ini yang tadi aku udah gambar, udah aku jiplak ya kan. Sekarang tinggal caranya kita jiplak lagi ini ke atas cookies. Tapi teman-teman, yang jadi masalah adalah cookies ini kan warnanya coklat ya kan. Karena memang pas aku dapat pesanannya rasa coklat. Jadi kalau misalnya kamu pakai manual di print ke sini dengan pensil ini agak sedikit kurang kena. Jadi ini kalian tahu caranya dulu aja, nanti bisa kalian pakai di resep vanilla cookies. Kalian bisa cari resepnya di Google banyak. Kalau misalnya nggak dapet, nanti next time aku pasti bikin videonya. Tinggal kayak gini aja, diikutin, digaris, digambar. Jadi nanti si pensilnya akan ngejiplak ke atas dasar cookies ini, ngikutin. Nah, berhubung aku nggak pakai ini, sekarang aku mau pakai ini proyektor. Tinggal dulu ya. Buat kalian yang pada bingung gimana proyektor dipakai kesini, kalian harus punya laptop dan harus ada ininya untuk mengkonekinya. Sebenarnya proyektornya harus diarahin ke ini, tapi karena posisi colokan aku agak jauh, jadi aku coba untuk bikin dia begini. Nah, kalau di proyektor kalian bisa lihat jelas banget di sini kan, kelihatan nggak di videonya? Nah, kalau misalnya kalian begini banget kelihatan, jadi tinggal ikutin dan warnain deh, gambarin. Aku start dengan bikin line-nya ya. Kita mulai dari line-nya, atau karena proyektor pun tetap ada kelemahannya, belum tentu kamu bisa ngepas banget gitu loh. Nah, tapi aku kasih tahu kamu gimana triknya supaya bisa ngepas.
sekarang kan aku udah selesai bagian mata, aku harus keringin dulu sampai dia benar-benar kering, baru aku bisa lanjut ke step berikutnya. Gimana caranya supaya kamu nungguin itu kering? Pasti dia kering. Kalau kamu pakai manual, kamu pakai kipas yang aku sih senangnya beli yang di Miniso ini karena dia bisa ditekuk-tekuk ke bawah dan dia pendek kan. Terus tinggal kamu taruhin begini. Nanti sambil kamu kerjain ke yang lain. Pas kamu kerjain ke yang lain, balik ke sini lagi dia bakalan udah kering. Nah, tapi karena aku udah punya alat pengeringnya khusus untuk cookies ini, namanya dehydrator. Dehydrator ini nggak akan bikin gosong, tapi memang panas. Dia tuh fungsinya seperti hair dryer. Nah, jadi aku bakal masukin ke sini supaya lebih cepat karena aku pengen kerjain yang lain biar cepat, jadi aku bisa cut. Oke? Jadi kalau udah selesai kita scrapple gini, fungsinya untuk apa? Supaya dia tidak ada bubble. Kalau dia sampai ada bubble yang tertinggal di dalam yang tidak kelihatan, jeleknya kalau kita main cookies icing, bubble itu tuh ngumpet di dalam. Jadi kita harus swipe-swipe gini supaya dia nggak ada bubble. Terus kalau ada bubble kenapa? Nanti kalau dia ada bubble, ujung-ujungnya pas dia udah kering, pecah bubble-nya, jadinya kolaps ke dalam gitu, jadi cekung gitu. Nah, ini yang aku maksud, kita kerjainnya harus muter. Jadi kan ini udah selesai tadi di bagian mata doang. Sekarang kalau kalian mau manual, kalian pakai kipas, tungguin. Kalau misalnya mau cepet, masukin ke dehydrator namanya. Terus bisa kalian cari, beli di Tokopedia, Shopee, banyak ya. Oke, ini aku mau keringin matanya, baru aku bisa lanjut ke yang berikutnya ya. Teman-teman, sampai di sini saya sudah selesai mewarnai basicnya dulu, dasarnya. Nah, kalau teman-teman lihat di gambarnya, ini kan kita masih harus ngegambar garis-garisnya untuk line sarang laba-labanya dia gitu kan. Nah, untuk bisa mewarnai dan menggambar garisnya, kita harus, untuk kalian yang tidak punya alat ini, alat dehydrator ini, kalian bisa diemin ini selama 1 malam atau 12 jam ke atas. Biasanya kalau aku lagi kerjain sih aku tinggalin sampai 1 malam gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya alat dehydrator ini, kalian cukup masukin taruh di suhu sekitar 35-40 derajat aja. Itu bisa ditungguin sampai sekitar 2 jaman. Habis 2 jam nanti kalian matikan. Setelah matikan kalian itu kan panas tuh, nanti hasilnya tuh kalau di dehydrator ini panas. Nah, setelah itu nanti ditunggu dingin, udah dingin baru kalian bisa gambar gitu. Jadi karena ini saya mau gambar secara manual dan aku nggak mau taruh di dehydrator, aku mau lanjutin lagi besok karena sudah malam. Jadi kita ketemu lagi besok, oke? Oke teman-teman, setelah 1 malam aku tinggalin cookies ini, sekarang aku mau ajak kalian untuk lihat proses finishingnya, finishing gambar jaring-jaring Spiderman-nya. Nah, untuk kasih tahu ke kalian tips-tipsnya sebelum aku lanjut ke hal berikutnya, di sini ada cookies yang jadi aku udah buat spare. Nah, biar kalian tahu seberapa cookies ini tuh sangat-sangat empuk dan lembut banget, walaupun ketika adonan masih basah, kalian bakalan pikir, ih adonannya kok hancur banget atau apa.
Dan itu memang seperti itu guna supaya kalian bisa mendapatkan tekstur yang lembut banget. Saking lembutnya ini dan renyahnya, kalian tuh harus hati-hati ketika ngangkat cookies ini gitu, nggak bisa kayak asal ini aja. Karena kebanyakan kalau sugar cookies yang lainnya atau basic cookies biasanya kan agak-agak keras dan dikoyak tuh nggak gampang rusak kan. Tapi aku pengen kasih tau kalian kalau resep ini selain empuk dan lembut, rasanya juga nggak kemanisan gitu. Jadi pasti kalian bakalan enak buat ngejualinnya, cuma ekstra pengerjaannya, ekstra hati-hati. Nah kayak gini kemarin kan aku ada salah gerakan atau salah angkat aja nih, dia langsung patah gitu kakinya, lihat ya. Kalau udah patah ya udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi usahakan kalau kalian bikin cookies dengan resep aku, selalu bikin spare. Jadi bikin lebihan, misalnya kalian dapat orderan 8, kalian lebihin 3 gitu, atau untuk jaga-jaga kalau barangkali ada yang jatuh. Itu tips dari aku ya. Nah ini aku kasih contohnya ya. Kalau misalnya ini yang pecahnya kemarin, aku potong begini aja, begini dia langsung pecah. Dan kalau dimakan di mulut dia tuh langsung meleleh gitu. Jadi intinya nyatu banget dah, melted banget. Oke? Nah sekarang ini kita tinggalin. Aku mau kasih tahu kamu tips gimana caranya angkatnya. Memang harus hati-hati, walaupun aku juga ada salah, tapi itulah kehidupan. Pasti ada jatuh bangunnya. Aku kasih tahu kamu. Sekarang aku mau angkat ini untuk ke turntable cookies aku untuk kita hias. Ini pelan-pelan. Dan kalian perlu tahu kalau kalian juga kayak harus belajar untuk tahu di mana sisi yang lebih berat dan di mana yang lebih ringan. Jadi jangan pernah kalian ngangkat kayak kemarin kan aku salahnya juga, aku ngangkat dari sisi yang ringan, otomatis dia nggak kuat makan yang berat kan. Jadi karena ini kepala lebih besar, kamu harus angkat dari bagian kepala, terus pakai tangan kayak gini, kamu pindahin pelan-pelan. Seperti ini. Balik lagi, aku pakai sistem ini mini proyektor. Tapi buat kalian yang belum mau investasi sampai membeli mini proyektor, kalian bisa asah kemampuan kalian dengan cara ini menjiplak dari gambar. Jadi maksudnya dari gambar ini ya kalian bayangin, terus kayak gitu kalian tinggal menjiplak garis-garisnya, oke? Tapi kalau misalnya kalian mau cari mini proyektornya di Shopee, di Tokopedia juga ada. Sekarang sebelum aku mau mulai mewarnai, kalian perlu tahu warna yang kita butuh untuk painting, untuk melukis ada di jaring-jaring hitam ini. Berarti aku hanya butuh warna hitam saja. Aku pakai merek kupu-kupu yang warna hitam, dan kalau kalian mau menggambar di atas royal icing, pastikan kalian pakai pewarna yang dari air gitu. Jadi jangan dari gel ya, karena kalau dari gel atau pasta itu akan nggak bisa. Jadi harus dari air. Terus udah gitu pakai sedikit banget kalau misalnya untuk mewarnai, tinggal taruh aja di. Aku pakai palet lukis gitu loh. Bisa kalian dapat di Gramedia atau di Shopee dan lain-lain. Tinggal tuang sedikit. Terus kayak gitu kita mulai melukisnya pakai kuas. Kuas tuh ada beberapa jenis. Jadi aku mau pakai kuas yang ukuran ini, tapi aku nggak tahu namanya ukurannya apa. Kayaknya kelihatannya kecil banget ya, maksudnya untuk dapetin detail lebih kecil-kecil gitu. Aku akan coba mulai menggambar ya. Terus ketika kalian lagi melakukan ini, jangan sekali-sekali kamu langsung harus ini dulu, kayak nggak terlalu over.
teman-teman, selain kalian pakai lukisan kolas, kalian kalau misalnya mau gambar juga bisa pakai kayak gini, spidol atau pulpen gambar tapi yang khusus untuk makanan. Jadi ini aman, tidak ada racun untuk makanan. Sama tadi ini juga kan pewarna makanan, jadi pewarna makanan itu aman dalam jumlah yang sedikit kayak gini-gini tuh wajar banget. Terus udah gitu aku pakai merek Americolor Gourmet. Bedanya kalau kalian ngeliatin yang untuk makanan tuh bedanya apa sih? Dia pasti ada tulisan gourmet kayak gini. Gourmet itu artinya untuk makanan. Jadi semua spidol yang tulisannya gourmet itu dia bisa untuk makanan. Nah sekarang aku mau pakai, coba aku gambar pakai yang ini ya. Ini kalau kalian pakai pulpen kayak gini atau spidol sama aja sih, tinggal garis doang. Nah ini jadi kayak gini nih kalau misalnya ngegambar pakai pulpen, jadi emang lebih cepet dan lebih detail. Terus teman-teman, aku lupa kasih tahu tadi bahwa kenapa kalian sangat penting banget untuk ini tuh harus kering banget dasarnya. Jadi kalau misalnya kalian kering, itu artinya dipegang nggak lengket begini, baru kalian bisa lukis. Kalau misalnya kalian masih basah, nggak kering, kalian lukis hancur sudah itu kue royal casingnya. Oke? Jadi pastikan ini benar-benar kering baru bisa digambar. Sok aku lanjut lagi. Oke teman-teman, aku udah selesai untuk ngelukis beberapa cookiesnya, dan sekarang aku mau kasih tahu kalian ini hasilnya. Bisa kalian lihat kan, lucu banget. Nah, untuk cookies ini next time aku bakalan bikin video lagi untuk menjelaskan bagaimana memasukkan cookies dari yang hasil akhir ke dalam box cantik kayak gini, karena itu pun ada tekniknya, nggak bisa sembarangan. Apalagi yang aku tadi udah kasih tahu bahwa cookies ini teksturnya sangat lembut dan sangat renyah, ketika dimakan pun akan lumer di mulut. Jadi butuh trik ekstra untuk masukinnya. Sampai kita packing kayak gini, nanti aku bakal bikin di video selanjutnya. Untuk berikutnya, kalian jangan lupa subscribe dan like video ini. Terus kalau kalian mau minta aku untuk bikin atau request apapun, kalian boleh komen di dalam kolom di bawah. Terus udah gitu, jangan lupa kalian follow Instagram aku ya di @mydailycookies. Thank you for watching my lifetime channel. Bye bye. Udah nih, udah selesai nih. Pegel gua megangin kamera lo terus. Ini buat gua deh.